Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh hari memberitahukan kepada kita tentang hakikat musibah atau bencana yang terjadi di muka bumi ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bencana yang terjadi di dunia ini dan menimbulkan dampak bagi manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang terjadi pada permukaan bumi dan yang menimpa manusia. Semua musibah tersebut sebagai cobaan bagi manusia. Di dalam Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, tiada suatu musibah apapun yang terjadi di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bercita-cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bencana jadi muka bumi seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, gemuruh panjang, gagal panen, dan lainnya. Sedangkan musibah yang terjadi pada manusia seperti sakit, kefakiran, kehilangan harta, kematian keluarga, dan sebagainya. Ada dua pelajaran besar yang perlu diketahui kaum muslimin terkait hakikat musibah ini. Yang pertama, agar manusia tidak berputus asa atas apa musibah yang menimpanya dan tidak bersedih atas hilangnya kenikmatan dunia darinya. Dua, supaya manusia tidak membanggakan atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Saudaraku sekalian, setiap orang pasti pernah merasakan kesenangan dan kegembiraan, juga merasakan kesusahan dan kesedihan. Oleh karena itu, jadikanlah kesenangan dan kegembiraan itu untuk menambah syukur atas nikmatnya, dan jadikan kesusahan dan kesedihan itu sebagai penguat kesabaran dalam menghadapi cobaannya. Dan sikap manusia dalam menghadapi cobaan Allah itulah maka akan nyata siapa yang paling baik amalnya dan paling baik sikapnya terhadap Allah. Dan itulah salah satu hikmah Allah menciptakan kehidupan di dunia ini, yaitu Ia ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Maidah 2 Allah berfirman yang artinya, Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selalu berpikir positif kepada Allah, terutama saat kita menghadapi musibah berupa virus corona ini. Ini adalah ujian yang diberikannya kepada seluruh manusia agar manusia menyadari ketidakmampuan dan kelemahannya atas kuasa Allah yang disebarkan melalui makhluknya yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata manusia. Tidak lain, Allah menurunkan ujian ini agar manusia kembali sadar atas kebesaran Allah dan keluasan ilmunya, dan bahwa apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Namun demikian, kita wajib berusaha dengan ikhtiar yang maksimal dan senantiasa menyandarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita. Kita tidak boleh seperti penganut paham Jabariyah yang meniadakan ikhtiar dengan alasan menyandarkan tawakal. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluknya, apalagi hanya virus corona.
Tidak perlu berusaha. Kalau memang Allah menakdirkan kita terbebas dari corona, maka kita akan tetap sehat. Ini pandangan yang fatalistik. Sebaliknya, kita juga tidak boleh berperilaku seperti penganut paham Qadariyah yang meyakini bahwa manusia berkuasa untuk mengubah nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Dan bahwa segala terjadi pada manusia adalah semata-mata hasil perbuatannya, bukan merupakan hal yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka, hendaknya kita menemukan antara usaha, doa, dan kepasrahan serta tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa segera melalui ujian ini dengan baik, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dari segala penyakit dan bahaya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.